Adanya tim fight yang cukup besar dan mereka tidak mau membawa game ini seperti tadi lagi. Kenapa? Karena mereka akan bermain dengan beberapa hero yang cukup memiliki durability tipis dan burst damage yang cukup tinggi. Kayaknya kalau ngomongin soal Akai, menurutku akan lebih oke kalau emang nanti sisanya bawa kayak roamer damage gitu gak sih? Roamer damage, let's say kayak Natalia, Biasanya hero-nya di game Baloyski. ketiga akan ada hal seperti itu. Iya, karena gini loh. Kalau emang nantinya tank kita itu ada di jungler, maksimalkan di area roamernya itu damage dealer tuh sekarang udah jadi hal yang lumrah. Kayak sekarang orang udah pada nggak kaget kayak Natalia roamer, Selena roamer, apalagi tuh yang lagi rame. Saber roamer aja sih yang paling jarang kita. Gue Masya sih. Gue Masya Romer paling suka. Masya roamer dire hit oke. Gue paling suka itu. Karena kenapa? Ikut farming. Dulu tuh sempet M2 Psycho bawa ini Benedetta roamer. Benedetta Romer. Benedetta. Ingat jauh lagi ke belakang, Godiva siapa Godiva. apa yang dia gunakan? Hayabusa. Hayabusa. Ya mungkin kalau kita ngomongin Godiva stop Gwyn kali ya. Lah, kamu nggak lihat mundur lagi ke belakang? Apa? Di ranked, Ling Teng. Itu saya dong. Saya sama Ranger Mas tuh yang menggunakannya. Link Tank Petrify. Udah jangan ditiru kalau yang itulah. Itu beda lagi tuh. Kalau KB, Levelnya Ling beda. Teng, Petrify. Kalau gue beda, Ling Teng Execute. Bentar. Salam B9 buat Pak Pulung. Semangat sana ke casternya. Wih. Bubuan ulun ini. Tembilahan ini. Ah. Bisa sampai sini juga mantap. Halo. Halo. Bubuhan. Jauh-jauh. Brother tuh artinya. Iko Bana Beda. Tigo. Beda. Beda. Tunjang Randang. Beda. Gimana dong ngomongnya? Kalau Tembilan tuh Banjar bahasanya. Oh, jadi beda itu. ya. Apa? Kalau misalnya kucing bahasa Padangnya apa? Kuciang. Kalau misalnya kuping? Talingo. Oh, Masa kupiang? kupiang. Beda. Aku kira kupiang. Beda. dia berarti nggak tahu, gue tanya dia ya. Iya. Iya, saya nggak Oke. tahu, Pak. Baik, itu draft Pakuito yang menjadi salah Hah? satu favorit kali ini. Itu dia. Dan ternyata di sisi kanan. Natalia Julian, ini adalah sebuah combo yang kita sering lihat juga. Combo pick off yang mengerikan. Dan ini kalau di tangan Jana dan juga di Bukan tangan nongol, dari Baloyski, ini bisa maksimal loh untuk Natalia Romer dan juga Julian di area jungle dengan syarat Juliannya ini adalah damage dealer. Yang penting instant kill, itu yang akan dicari oleh teman-teman dari tim Geek Farm. Semangat Ayang Bewo, memang. Ayo tunjukin dong analisnya Bigetron Alpha-nya dong. Iya, makanya Ayang Bewo-nya nih, oke. Mana. Coach Mozia, analis yang dia sebelumnya adalah sosok analis dari Bigetron Era dan dipromosikan ke Bigetron Alpha. Bersama Geek Farm kami yakin masuk playoff. Aztec Bede. JBL Quantum. Bede. Tenang ya kan. Miracle always happen in lane of Miracle God. always happen. Tadi lihat buktinya. Pertanyaanku satu sih. Apa? Kan coachnya sama Dlar sekarang udah agak lancar ngomong bahasa Indonesia. Iya. Mereka ngobrol di depan pakai bahasa Indonesia apa Tagalog ya? Bahasa Jawa. Oke, kita bakal lihat Tagalog, Pak. di mana Oh, tetep ya? e-retail. Tagalog Betul. pasti tetap. Tapi e-retail sudah diamankan sebelum di ban. Dan ini menjadi salah satu hero yang mungkin akan bisa melakukan tim fight cukup besar. Secara Ini langsung. lebih ke arah front to back berarti. Iya, betul. Aku pengen ngomong. Front to Main back ini front bakal to kuat. back dan juga kalau misalkan ngomongin pick off, ya mereka backstabbernya udah ada Natalia sama Julian. Berarti di sini satu hero yang nanti akan dipertimbangkan adalah mid laner yang punya area of evac seperti Yves atau EXP lanernya juga harus EXP laner yang punya area juga nih. Sehingga nantinya untuk efek stun itu nggak cuma datang dari Julian, tapi bisa datang dari XP lanernya juga. Kita ambil contoh siapa? Yuzong. Siapa lagi? Yang terlupakan, Lapu-Lapu. Khalid juga ada, terlupakan juga Khalid sebenarnya. Iya. Iya, tapi dengan 3 hero yang udah diamankan oleh Geek untuk kali ini ya, yang 2, pertama Julian dan juga Julian dan juga Natalia ini setidaknya bisa memberikan waktu harusnya. Iya. Bisa memberikan waktu yang sangat banyak untuk e-retail. Bisa mendevelop dari lane-nya sendiri, dari dirinya sendiri dengan item yang dia punya, dengan Iya. gold yang dia milikin. Karena tanpa adanya gangguan dari lane yang lain, apabila e-retail mendapatkan gangguan terus-terusan dari awal pula, kacau ini Pak. Malah menurutku ya Lane-nya gak jalan pasti. dengan tidak adanya Selena di sini, yang tersisa untuk roamernya Ki itu cuma satu, Popol Kupa. Yang bisa buka trap. Oke, Karena ini yang buat nge-trapnya udah minim banget. yep. Dan kalau kita ngomongin soal healer, Rafaela mungkin oke. Tapi dengan di bandnya Fredrin, hero sisi yang tadi udah sempat kita bilang, karena dari tadi emang look gak dikasih sih untuk hero pegangannya yang pertama dari Fredrinnya juga. Makasih Oji.
buat Makasih Oji buat prediksinya. Tadi yang prediksi game 2 Mirko. Mirko. Salah. Gua game 1. Salah. Nah ini kalau menurut gue pribadi ya, di sisi dari tim Geek Farm, mereka bagus banget mengamankan Melissa yang benar-benar akan mengganggu rotasi dari seorang Natalia. Dan Baloski di sini mana MPS 5 dia menjadi juara, kita udah tahu satu-satunya dari tim Onyx PH yang punya piala. Yang punya piala EPL PH. Dan kali ini dia bakal coba untuk mengejar menuju ke arah posisi playoff di pertama kalinya waktu dia berada di Indonesia. Iya betul banget, first time di Indonesia. Karena kita tahu scene yang berbeda, nuansa yang berbeda, atmosfer yang berbeda. Dan untuk sekarang dengan adanya Esmeralda di lini depan, ini akan membuat bagaimana barikade yang lebih powerful lagi ketika ingin bermain front to back. Oke, front to back dari sisi kiri. Kalau misalnya dia mau coba untuk ganggu lagi ke arah Iritel, dia bisa coba amanin Uranus kalau dia mau. Rafaela kah? Close lagi. Karina. Ruby Romer. Aku kira Puff itu akan di jungler tadi. Iya, ternyata ini akan dia arah dari XP laner. Seperti biasa, Sorizo Sorizo Gaming. Dan Balmond bisa aja diambil loh, lalu untuk dari mid lanernya bisa berubah ke itu. No, Tapi ternyata itu dia. Lunox lah. Ini kayak fix banget ke arah Julian jungle. Karena kita tahu Fix kalau power sekarang. dari jungle roamer ini bakal pick berjalan. over nih. Iya, main pick off kayak biasa. Pick Main over di mana kan mereka ada. tuh bakal coba buat amanin untuk early rotationnya. Entah ke arah XP laner, ke arah gold laner. Ini adalah dua rotasi yang bisa dimainkan dengan Natalia Julian. Karena kita tahu powernya dengan chain dan juga silence power ini benar-benar mengerikan banget apalagi ada execute. Wow, semangat para Indonesia dan Inggris caster dan juga semangat buat kalian di rumah dan juga yang di EPL Arena. Oke, EPL Arena, kita bakal menjadi saksi apakah Bigetron atau Geek Fam yang akan mendapatkan kemenangan kali ini. EPL Arena, tepuk tangannya! Berhasilkah Geek Fam menurunkan Bigetron atau berhasilkah Bigetron menampar keras Geek Fam kalau mereka bukan sembarang robot? Ya masalahnya kalau sampai secure Geek nih. bisa mengalahkan ini, Itu dia. ada Rebellion juga yang full senyum. Dan jangan lupakan, kalau ini Bigetron Alpha yang menang, Ya. Bigetron sudah bisa dibilang nantinya perlahan-lahan nih. Oke. Mulai beranjak dan ingin lebih secure lagi Betul. ke arah playoff. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat lagi dari masing-masing junglernya pun. Sudah melakukan pattern farmingnya masing-masing. Udah dengan purple buff yang diamankan. Orange buff juga langsung dituju. Tapi Baloiski dengan Natalinya udah bergerak aja. Di bagian tengah ada dua player tepat berada di depannya. Harus berhati-hati tapi hanya colekan-colekan, hanya poking damage saja. Hanya cicilan-cicilan karena di balik sebuah cicilan disitulah terdapat banyak tekanan. Di balik Benar. sebuah cicilan, itulah banyak sebuah pengeluaran. Dan di balik sebuah cicilan ada juga secercah harapan. Cah. Tapi ternyata tidak ada pendapatan. Tapi nampaknya di arah bottom lane, apakah mereka akan mendapatkan first blood? Karena Baloiski akan mengawal pergerakan dari seorang Kaye dan juga Moreno. Invasi yang dilakukan ini terlalu membuang waktu kalau gue pribadi. Dan ini kita bakal sebentar lagi lihat talent prediction by Axe. Ternyata sekarang Mirko ada temannya, ada Goni di sana dengan Bigetron, dan sedangkan caster lainnya Eterna bersama dengan caster Indonesia menuju ke arah Geek Fame. Oke, Jana Kitty. Julian masih melakukan farmingnya, udah level 4, siap untuk melakukan sebuah invasi pula. Tapi mereka lebih berfokus untuk bisa mengambil ke arah motor jungle Dapi di area yang berbeda. Tertangkap basah untuk kali ini dari Baloiski. Ada 3 player yang tepat berada di depannya. Ya, Ki dari tadi udah benar-benar mirror apa yang dilakukan sama Baloiski sehingga Baloiski tidak bisa menekan ke arah Marki. Karena dia tahu di sini Sadera akan menjadi sebuah malapetaka nantinya ketika udah mulai masuk ke arah team fight. Ketika ada heavy crossbow. Dan ini Marki dengan Blazing Duetnya, dia bisa di meltdown loh. Ya, Bahayanya itu. Bukan hanya itu aja. Yang di sisi yang cukup berbahaya adalah di mana seorang Baloiski ini bakal ditekuk oleh seorang KYY. Karena dengan adanya minimalisir satu buff poking damage dan bahkan di depan sana flicker tadi juga karena seorang KYY. Dan tidak bisa diamankan seorang Messi, balikan kembali karena Baloiski dan take down. Jarak kill yang akan menjadi pilihan kedua dan bahkan double kill. Dapat oleh bermain dari tim Bigetron Alpha. 2 point kill yang sangat mahal. Sorizo mendapatkan lebih bebas dari segi melakukan cutting minionnya. Di ada top lane, surprise take, Max is coming dan sprint dilakukan oleh seorang Luke mencoba menyelamatkan dirinya tapi ternyata cancel. Oh my god, don't run Wolf King benar-benar membuat seorang Luke kalau kali don't run Wolf Luke
Itu pas banget sih momentumnya. Ketika memang dia ingin melakukan Falling Star Moon dan kita tahu udah sprint. Jadi mau tidak mau di sana tercancel untuk Falling Star Moon-nya dan look di sini dengan hybrid Regen yang dia miliki ternyata masih belum sempat untuk memberikan sedikit daya tahan lebih ketika ada 3 member dari Big Run Alpha yang melakukan tekanan di arah top lane. Oke, melihat tekanan yang cukup baik, tapi Sadera kali ini juga dia dengan moving speed-nya, tapi udah ada posisi yang berbahaya. KYY akan coba di take down, execute agak berat, mendapatkan outplay. Movement that is on point. KYY memberikan momentum untuk seorang Max. 4 poin kill diamankan dan bahkan membuat pergerakannya bebas untuk seorang Marky. Itu mahal banget sih. Bagus banget ya. Itu mahal banget, itu dia momentum. Ki selalu membuat momentum karena ini adalah kunci dari Big Run Alpha. Kita tahu sendiri dengan Ruby play-nya, dia mempertahankan tubuhnya dia bikin item tank dan ini ada Tenacity. Itu yang paling aku bahas. Tenacity-nya benar-benar jadi poin penting ketika execute-nya tidak maksimal dan Baloyski. Oke, Marky mau kemana? Masih ada battle mirror, tapi kalau kita lihat ke Araki, 6 assist dari 7 total poin kill sementara. Ini 92% kill participation di awal game tentu akan membuat bagaimana Ruby ini jadi powerful dan Marky. Sticker, it's Sonic time. Baloyski. Kali dia Langsung Baloyski. mengurungkan niatnya ya sepertinya. Marky udah tahu niat rencana jahat dari Baloyski dan akan melepaskan Marky begitu saja. Tapi dari bottom lane dengan ada para pemain dari tim Geek Farm, mereka mencoba melakukan dive in. KYY mencoba dipasang, blazing duet dan ternyata kickingnya gagal. Ini rugi banget karena di sisi sebaliknya mereka mendapatkan turret, mereka bisa objektif mendapatkan turtle dan bahkan hanya mendapatkan KYY di waktu yang sangat lama. Rugi, kalau menurut aku rugi bandar. Oke, hanya saja sekarang mereka bisa memaksakan juga di area bawah untuk bisa menghancurkan pula ke area outer turretnya. Platingnya udah selesai, shieldnya sudah hilang, turtle tadi udah hilang pula, sedikit lagi Petrisa dan outer turretnya akan hancur kah? Dan benar akan hancur. Tapi bukan itu Pak Pulung, pilihan utama adalah Jana Guilty. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi dari seorang turret yang setidaknya memberikan hadiah terhadap seorang Big Hit Runner dengan Jana Guilty yang ditumbangkan. Purple Buff akankah nyala? Kalau Purple Buff kali ini nyala, ini sangat menjadi salah satu ketertinggalan gameplay moving rotasi. Wow. Penetrate Black Card! Again! KYY! Membuat Land of dan bergetar, Purple Bomb dibuka dan ini yang baru saya sounding dan bahkan dari belakang sana Sorizo udah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Moreno masih mau lebih. Baloyski dilumpuhkan dari pergerakannya Rico dulu deh. Wah. Tas dan di arah belakang Marky menggunting pergerakan salah Sadera. Oke, saling berbalas saja dari masing-masing poin killnya semakin tinggi. Mendadak naik nih dari CC permainannya. Ini Iya, kalau iya, dijadiin film namanya maju kena mundur kena. Ya, apalagi ditambah dengan power dari Geek Farm yang ini hanya mengandalkan ganking. Otomatis kalau gankingnya digagalkan, dan 2 kali loh digagalkan oleh Ki. Sehingga Big Run Alpha leading jauh banget dari segi goldnya 5.000. Walaupun kita melihat di sini lihat instan bahkan dari Max-nya. Oke, tapi problemnya bukan di situ. Problemnya adalah di mana seorang Marky ini dia udah menjadi prematur. Sorizo menuju ke arah Jana Guilty. Dari Max mencoba menyelamatkan dirinya. Baloyski ini tidak mempankan dengan physical attack, tapi ternyata sword enhance-nya gak berhasil mendecoy pergerakan Sorizo dan bahkan dari Sorizo kali ini yang berhasil mendapatkan 2 point kill atas Brigade Ronaldo. Moreno sang eksekutor membuat lumpuh 2 pemain Geek Farm yang gak bisa lagi dibendung dan bahkan Baloyski dengan eksekusinya berhasil membuat Marky di take down. Oke, sepertinya tadi dengan Bloodlust yang memang sudah ada di dalam tubuh dari Sorizo membuat dirinya jauh lebih pede lagi melakukan team fight. Lifesteal yang kenceng banget, deres banget, follow up yang gak pernah telat. Di game yang ketiga ini membuat mereka jauh mendominasi dari Big Run Alpha. Iya, tapi mereka harus berhati-hati sih karena permainan dari Geek Farm ini nantinya di late game lebih powerful ketika kehadirannya bakal benar-benar on point dari main front to back. Sehingga Ki dengan satu-satunya stopper dari Big Run Alpha ini bisa menjadi malapetaka kalau dia yang harus tumbang duluan. Dan ini dia pick off balasannya. Oke, pick off balasan yang bakal coba diberikan oleh pemain tim Geek Farm kali ini nampaknya tidak cukup impactful. Tapi KYY again and again dia bakal coba dipaksa di fight atau di pick off. Rugi banget dengan Tenacity ini salah satu emblemnya mungkin udah cukup jarang digunakan. Jarang. Karena rata-rata sekarang mainnya conclusive blast. Habis itu Support. mainnya pull up yourself together. Dan buat damage deal by up sekarang Max lagi mengungguli dengan instant poinnya dari tadi 24.000 damage deal. Moreno yang menyusul juga di urutan yang kedua dan urutan yang ketiga Sorizo. Dari tadi ya dia selalu menjadi salah satu sosok yang bisa memberikan dealing damage dengan sangat amat tinggi. Dan sampai sekarang Pakito kita tahu Pakito bisa nembusin loh. Karena Esmeralda apalagi dengan jab yang pasifnya lagi nyala kayak tadi. Iya.
Bukan hanya itu aja, Baloiski yang sedikit sulit kali ini. Dia yang cukup bingung, kenapa? Ketika dia masuk ke dalam pergerakan dari seorang Marky, Marky tahu di cover Kaye, di cover Moreno. Itu udah dari game yang sebelumnya. Tapi yang dia lebih bingung lagi, ketika mencoba untuk menghadang core atau hard carry dari Max. Dia immune, Profesor. Ya. Itu yang cukup berat. Basic attack-nya immune. Basic ketika imun, sedangkan Max mau ada smoke sekalipun, apapun di depan sana, damage-nya tetap masuk, damage-nya tetap masuk terhadap seorang Baloiski. Beberapa skillnya bakal tetap masuk, seperti Dance of Blade juga kita tahu bahwa itu adalah magical damage. Dan nanti ketika 3 hit sudah keluar dari salah satu sosok Karina ini, Max, dia bisa memberikan true damage, itu yang paling penting sebenarnya. Iya, perbuatan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha membekuk dari sisi top lane-nya. Tapi konsel telah digunakan. Backstep akan coba dicari siapa yang ada di depan sana. Nampaknya tidak ada. Ternyata insting dari Elzura. Dia udah mencium bau-bau rencana jahat para pemain di tim Bigetron Alpha. Tapi ada satu hal. Tidak ada recall dari kedua pemain tim dari Filipina kali ini yang bermain di Kickfam. Mencoba untuk melakukan ganking terhadap tim Bigetron Alpha. Dan kalau dia berhasil mendapatkan seorang Marky, ini menjadi satu buah gold yang mahal. Jana Kitty memilih untuk mundur karena akan terdeteksi dengan adanya orange buff. Ketika Marky jadi pilihan, gak berhasil. Ternyata Marky mencium bau-bau Baloiski. What time is it? It's to run away. Kabur! Ini saatnya kabur! Langsung aja dia berhasil pergi tadi dengan satu Battle Mirror image yang dia punya. Tapi depan berdiri, what? Sorizo terlalu dalam seperti yang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Kick hingga membuat dirinya pun menghilang. Namun satu Lord masih didapatkan. Tapi Luke dipaksa banget oleh Max untuk bisa langsung di take down. Ya, apalagi dia juga udah selesai dengan Blood Wings. Dan jadi itu adalah magical damage tertinggi juga untuk item yang dimiliki sama Max. Sehingga 6 poin kill ini udah menjadi bonus dengan item yang begitu mahal. Dan tadi satu dari Sorizo ditumbangkan. Namun balik lagi ditumbangkannya sebelum Lordnya muncul dan sebelum Lordnya didapatkan. Jadi ketika Lordnya muncul, Sorizo masih bisa fight 5 lawan 5. Kalau menurut gue pribadi sebenarnya Sorizo juga tidak terlalu offset karena kita tahu gameplaynya akan seperti itu. Iya, pick off-nya akan selalu ada di jungle dan river. Iya benar, dan ditambah lagi dengan adanya Sorizo lagi yang di pick off tandanya tidak bisa mendorong, tapi ternyata Sorizo still survive. Heavy left jab kali ini dan ternyata mencoba dibalikan keadaannya. Sorizo nggak mau masuk lebih dalam lagi. Jana Kitty mencoba dilumpuhkan, tapi Moreno nampaknya tidak mau itu. Dia ingin sabar dan stucknya nggak bakal dipaksa untuk dapetin seorang Jana Kitty aja. Karena fokusnya menuju ke arah depan. Langsung ada seorang Marky. Win of Nature depan akan membubarkan para pasukan Kickfam. Dipukul mundur. Pasukan Kickfam kali ini mereka harus dengan sabar melakukan clear minion. Karena power dari Bigetron Alpha terlalu kuat. Baloiski masih malam dan ternyata Marky gak bisa selamat dari game yang dilakukan oleh Baloiski. 1 tukar 1, Romer tukar gold laner. Setidaknya di posisi under kali ini itu cukup adil. Oke, level 15 sepertinya untuk kali ini jauh banget atributnya dan Luke langsung berhasil diamankan. Sementara dari satu Novedat yang mendapatkan pula ke arah pemain dari Kickfam yang berbeda. Dan kali ini Bigetron Alpha begitu mendominasi. Tapi Max ternyata terlalu dalam nampaknya. Damage yang diberikan menuju ke arah turret. Kali ini membuat seorang Max Hart ditumbangkan di sana. Posisinya untung dia tumbang. Setidaknya Kickfam punya nafas. Shutdown-nya mahal. Yang dapat Sadera dan Sadera udah selesai dengan Win of Nature. Jadi nanti Marky ketika jump in dengan Blazing Duet udah ada satu kendala yang nanti bisa dihalau oleh Sadera, yaitu adalah Win of Nature. Namun buat Malefic Roar-nya ini akan nembusin ke arah Ki dan juga ke arah Max itu sendiri karena kita tahu dia bikin Holy Crystal, dia bikin ke arah Blood Wings tapi tidak ada concentrated energy. Jadi tidak ada pertukaran dari segi lifesteal-nya. Sehingga magical damage yang diberikan sama Max tinggi tapi tidak ada serangan yang bisa di-convert menjadi durability. Sehingga Max sangat tipis sekali di sini dengan item yang dia punya. Alright. Dengan posisi seperti ini nampaknya dari seorang Sadera ini kayaknya akan ke arah Athena Shield ya. Sebelum di bawah menit ke-15. Di atas menit ke-15 dia udah harus shifting, itu berubah menjadi ke arah Immortality. Immortal itu item respect lebih tepatnya. Item respect, betul banget Kiki yang dilakukan. Dan yang aku suka adalah Baloiski. Bener-bener dia nggak peduli dan dia tidak takut dengan adanya gameplay dilakukan. Tapi terdeteksi nampaknya pergerakan dari Baloiski. Mencoba untuk melakukan sedikit buy time dan tergoceng begitu saja. Baloiski kali ini benar-benar membuat para pemain tim Kickfam berhasil membuat waktu yang besar. Mereka harus mendapatkan Lord karena ada satu buah ludok terpakan. Marky bersama dengan KYY kali ini mencoba untuk menumbangkan posisi di balik sana. Jana Kitty harus mau nggak mau. Oh my god! Oh my god! Jana Kitty gagal memanfaatkan waktu yang dibuat oleh Baloiski.
Sia-sia semua yang telah dibangun dari nol Baloski di arah bottom lane. Retribution Max merubah skalanya dan bahkan Kickbam kali ini di dalam kehancuran. Karena waktu yang telah diberikan semuanya sia-sia. Nggak bisa perbedaannya Janakity levelingnya untuk Max. Ini udah jauh banget, belum lagi untuk Max. Damage monsternya jauh lebih besar pula, level 15 Demon Slayer. Waktu nggak sempat. Bukan itu problemnya, mereka nggak langsung fokus ke Lord. Mereka coba ngejar lepas. Max. Iya. Mereka sempat lepas, itu fokus dia. ke Max, harusnya mereka fokus ke arah Lordnya. Waktunya ya udah menjadi satu miskalkulasi lagi, misdirection lagi, sebuah miskomunikasi lagi di mana panjang banget tadi waktu yang diberikan oleh Baloy. Sebanyak itu dia ngebayang time Luna untuk bisa membuat dan juga rekan-rekan yang berbeda selamat. Best surat dipecahkan, ini bencana untuk Kickbam. Dengan power yang dimiliki dari JB Getron Alpha, mereka mencoba untuk mendapatkan level Sandera terperangkap. Tidak ada Sandera. Dan ini tandanya akhir untuk para pemain dari tim Kickbam karena Azura juga tumbang. Ini bencana. Waktu yang dibuat Baloski ternyata sia-sia dan bahkan 13 menit. Oh no, sayang sekali. Bukan Savage Professor. Mania. Almost is never enough. Almost is never enough. Sebuah senyuman langsung muncul dari Koet. Hampir Savage. Hampir savage. Hampir Savage. Dan ini adalah sebuah pembuktian bahwa Max semakin matang dengan Retribution-nya. Apalagi levelnya dari unggul 3 level. Dengan pergerakan Retribution yang sangat on point. Dan Baloski, nice try banget.